Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilu Firdayanti dari kelas B1 Farmasi, NIM F2018-01044. Langsung saja, saya akan membawakan presentasi dengan materi sediaan parenteral. Nah, di sini kita perlu ketahui apa itu sediaan parenteral. Sediaan parenteral yaitu sediaan steril yang dimaksudkan untuk pemberian secara injeksi, infus atau implan dalam tubuh kita. Dan yang selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari sediaan parenteral ini. Di sini ada keuntungannya dulu, yaitu memberikan efek yang cepat, dapat diberikan apabila penderita dalam keadaan tidak dapat bekerja sama dengan baik, tidak sadar atau tidak dapat dengan cara pemberian lain seperti oral. Yang ketiga di sini ada kadar obat di dalam darah yang dihasilkan lebih bisa diramalkan. Yang selanjutnya dapat untuk obat yang rusak atau tidak diabsorpsi dalam sistem saluran cerna. Nah, di sini juga saya mendapatkan keuntungan lain, yaitu dapat memberikan efek lokal seperti pada pembedahan gigi dan juga anestesi. Selanjutnya kita pada kerugian dari sediaan ini, yaitu apabila sudah masuk ke dalam tubuh, susah untuk dikeluarkan, terutama apabila terjadi kasus toksisitas. Selanjutnya yaitu harganya relatif mahal. Nah, di sini juga saya mendapatkan kerugian lain dari slide di sini, yaitu sediaan parenteral mempunyai dosis yang harus ditentukan lebih teliti. Waktu dan cara pemberian harus diberikan oleh tenaga yang sudah terlatih. Nah, bila obat diberikan secara parenteral, maka sulit dikembalikan efek fisiologisnya. Kita melangkah pada jenis sediaan. Di sini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada cair, serbuk, dan juga tablet susuk. Pada cair di sini contohnya seperti cairan infus, yaitu NaCl 0,9%, dan pada serbuk di sini harus direkonstitusi terlebih dahulu. Contohnya seperti antibiotika dan ampicillin. Selanjutnya pada tablet susuk, di sini contohnya seperti pil KB. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik sediaan. Di sini ada steril. Steril maksudnya di sini bebas dari mikroorganisme dan efek farmakologis yang ditimbulkan dengan adanya pirogen. Ada juga bebas dari partikel yang berukuran besar. Dan selanjutnya stabil secara fisika dan kimia dalam kurun periode tertentu. Pada jenis rute di sini ada intravena, intramuskular, subkutan, intradermal, epidural, intraarterial, dan intrakardiak. Nah, pada intravena di sini yaitu dia disuntikan langsung ke dalam pembuluh darah vena. Yang kedua yaitu intramuskular. Intramuskular disuntikan ke dalam atau di antara jaringan atau otot. Selanjutnya subkutan, disuntikan ke dalam jaringan ke bawah kulit ke dalam alveolus. Volume suntikannya yaitu tidak lebih dari 1 mili. Dan yang selanjutnya intradermal, dimasukkan ke dalam kulit yang sebenarnya. Volume suntikannya yaitu di sini 0,1 sampai 0,2 mili. Selanjutnya epidural,
disuntikan ke dalam ruang epidural. Lapisan terluar dari otak dan sumsum tulang belakang. Ada juga intraarterial dan intrakardiak. Selanjutnya kita melangkah pada faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas. Yaitu di sini ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor fisikokimia, ada faktor fisiologi dan faktor formulasi. Nah, pada faktor fisikokimia di sini ada laju disolusi, terus ada koefisiensi partisi dan kelarutan dalam lemak. Dan yang ketiga ada interaksi obat atau zat aktif dan bahan tambahan lain dalam sediaan. Nah, pada laju disolusi ini yaitu jumlah zat aktif yang dapat larut dalam waktu tertentu pada kondisi antara permukaan cair padat, suhu dan komposisi media yang dibekukan. Pada koefisien partisi di sini, koefisien partisi atau koefisien biasa juga disebut dengan koefisien distribusi adalah perbandingan konsentrasi senyawa dalam campuran 2 fase yang tidak larut pada kesetimbangan. Nah, di sini pada faktor fisiologi kita bisa lihat pada tabel di sini ada situs injeksi laki-laki dan perempuan. Pada poin pertama yaitu gluteus maximus, pada laki-laki dia 11,1 dan pada perempuan dia 4,3. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu otot deltoid yaitu pada laki-laki dia 11,7 dan pada perempuan 10,2. Yang terakhir ada vastus lateralis, dia pada laki-laki 9,8 dan pada perempuan 9,4. Selanjutnya ada faktor formulasi. Di sini ada intravena dan intramuskular. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini terbagi menjadi 3 yaitu uji stabilitas fisika kimia, uji mikrobiologi dan uji in vivo. Nah, uji stabilitas fisika kimia itu yaitu pengujian mikrobiologi, diantaranya meliputi uji kualitatif untuk menentukan mutu dan daya tahan suatu makanan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.